Sebuah kesaksian diungkapkan oleh jurnalis Tribun Jambi Aryo Tondang yang meliput pertama kali kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Sebelum kejadian ini viral, Aryo Tondang dan pemimpin redaksi Tribun Jambi mendapat pengakuan dari wawancara dengan Samuel Huta Barat selaku ayah kandung dari Brigadir J. Minggu itu siang itu sudah ada beredar di WhatsApp beberapa teman-teman wartawan kriminal, ada anggota polisi ditembak di rumah Kadif Propam. Yosua masuk gerbang, disapa, kemudian nembak, kemudian dirilisnya tembak-tembakan gitu kan. Di situ kita membuat hipotesa, ini ada yang gak beres nih. Rekaman wawancara berdurasi 28 menit itu hingga kini masih dirahasiakan karena permintaan Samuel Huta Barat. Aryo Tondang, jurnalis Tribun Jambi mengatakan, ketika mendengar kabar polisi tembak polisi, ia segera mencari informasi lain yang beredar. Ia mengaku berusaha melakukan investigasi terkait isu tersebut. Ketika Aryo Tondang mendengar obrolan dari Intel bahwa di bandara ada jasad polisi yang akan diserahkan ke keluarga. Aryo Tondang kemudian melihat rombongan ibu-ibu mengenakan kain ulos khas Batak. Ia mengaku ketika pihak polisi yang mengawal jasad Brigadir J terkejut melihat keberadaan wartawan di sekitar bandara. Aryo Tondang mengatakan hari Minggu 10 Juli 2022 mendengar kabar adanya isu polisi tembak polisi hingga menyebabkan Brigadir J meninggal dunia. Ia pun lalu mengonfirmasi kabar tersebut ke Kabid Humas Polda Jambi melalui WhatsApp. Namun sayangnya ia tidak mendapatkan jawaban. Ia mengaku juga mendapat foto-foto dan video jenazah Brigadir J melalui WhatsApp dan menaruh rasa penasaran serta kecurigaannya. Aryo Tondang mengatakan ia bertemu bibi kandung Brigadir J di hari Senin. Akhirnya tim redaksi Tribun Jambi menuju rumah duka Brigadir J dengan menempuh perjalanan selama 2 jam. Sulistiono, pemimpin redaksi Tribun Jambi mengatakan ia bertemu bibi Brigadir J dan pacar Brigadir J. Namun belum berani banyak wawancara karena kondisi masih sangat berduka setelah pemakaman. Sulistiono dan Aryo Tondang pun lalu kembali ke rumah duka dan mengikuti proses adat selesai dilakukan. Hingga akhirnya Sulistiono dan Aryo Tondang bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat. Ia juga berkesempatan wawancara dengan Samuel. Namun hingga kini wawancara berdurasi 28 menit tersebut masih belum ia tulis karena permintaan dari ayah Brigadir J itu. Setelah itu Sulistiono kembali ke kantor Tribun Jambi. Namun tiba-tiba pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Aryo Tondang mendapatkan telepon dari bibi Brigadir J. Ia mendapati kabar bahwa rumah duka telah dikepung banyak polisi. Rohani bibi Brigadir J pun menceritakan bahwa saat itu Brigjen Hendra Kurniawan datang ke rumah duka tanpa melepas alas sepatu, lalu seluruh jendela ditutup gorden seolah disterilkan, dan juga menceritakan kronologi tewasnya Brigadir J seperti siaran Kompolnas. Setelah kabar tersebut besar, pada hari Selasa banyak media nasional yang datang ke rumah duka. Sulistiono pun menceritakan ketika kasus itu besar, ia memberi saran agar menggunakan pengacara. Namun sayangnya Samuel Huta Barat menolak karena khawatir tidak bisa membayar pengacara. Berselang 20 menit kemudian, ia mendapati kabar dari media lain bahwa keluarga Brigadir J sudah didampingi pengacara dan kemudian pihaknya putuskan untuk membantu melalui advokasi berita. Setelah itu Sulistiono mengatakan rekaman yang ia punya selama 28 menit berbincang dengan Samuel Huta Barat itu dibuka oleh pengacara Brigadir J. Sulistiono melihat kasus kematian Brigadir J ini menjadi besar, lalu ia putuskan seorang wartawan yang berasal dari daerah untuk meliput segala perkembangan terkait kematian Brigadir J. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.